bagus. Tapi ada orang nak yang setiap saat dia buru-buruin. Cepetan, mama bilang cepetan gitu nak. Ibu baru membaca IG-nya anak ibu nomor 2 berapa hari yang lalu. Maksud ibu nih yang kayak gini-gini, yang kecil-kecil, ya. Dia tulis di situ. Seorang bertanya kepada saya, kata anak saya ibu, karena kata anak ibu nomor 2, gimana ya kalau kita mau ngeburu-buruin anak kita gitu. Saya bingung jawabnya, dia bilang. Seingat saya, astagfirullahaladzim, masya Allah, tabarakallah, ibu saya nggak pernah buru-buruin saya. Terus kemudian saya tanya sama adik saya nggak mengingat bahwa kami tuh diburu-buru. Gitu. Jadi ibu sudah selesai, dia bilang, mama udah selesai ya, ayah udah selesai ya, ayah tunggu di sini. Yang kecil-kecil begitu loh Bu. Tapi karena itu rutin dilakukan gitu loh. Jadi kita harus kan, saya diminta mengawal tahapan pertumbuhan. Ya, saya pungut-pungut yang penting-penting, yang kecil-kecil, yang sepele, yang kadang-kadang kita nggak anggap penting, gitu ya nak. Ya. Nah, memburu-buru anak itu memberikan ketegangan yang luar biasa di otaknya dan yang akan bisa merusak bahkan pencernaan dan bahkan berpengaruh terhadap jantung. Ya, jadi kalau buru-buru kita tegang nak, nih selang air. Kamu pencet ujungnya nak, pencet. Airnya jadi gimana nak? Kecil bunda. Ya terus kemana? Bagaimana keluarnya? Nggak beraturan. Iya. Apalagi? Ayo bunda, tolong jawab di kolom chat. Selang ditekan begini nih. Jadi airnya bagaimana? Semakin kencang, semakin jauh, tidak beraturan. Kecil, kencang, tidak beraturan. Jadi nak ini pembuluh darah. Ini saraf di atasnya. Oke, yeah. Kalau kita bikin ketegangan dari awal, dari kecil, buru-buru, cepetan, mama bilang, itu aja nggak bisa. Itu nak, si saraf ini nekan pembuluh darah. Jadi dari kecil pembuluh darah itu udah keburu muncrat gitu. Sekarang pembuluh darah itu, air itu tadi, selang itu tadi, Najwa, ya, ibu semprotin ke mukamu nak. Bagaimana nak, kamu bisa nafas nggak? Nggak bisa bunda. Begitulah jiwa anak kita. Gitu. Buru-buru. Ini termasuk yang mesti dikawal gitu loh. Kelihatannya sepele, nggak sepele. Kenapa anak Anda punya banyak sekali gangguan organ dalam, naudzubillah min dzalik, pada usia dia separuh baya, oleh karena satu di antaranya ibunya atau bapaknya menggesa-gesakan mereka, menggesak-gesakan masuk sekolah, menggesak-gesakan. Saya baru bahas, ada seseorang mengambil potongan siaran saya di Net TV yang di-upload di YouTube kemarin. Menggesak-gesakan gitu, luar biasa. Jadi ya kesemprot nggak tahu jantung, nggak tahu paru-paru, nggak tahu ginjal, hati dan semuanya gitu. Sampai situ jelas ya. Nggak terasa sekarang kapan nak separuh badan. Ada sebuah sajak ibu tulis panjang sekali di dalam buku sajak, judulnya nanti tanya sama Nana, itu sehari di tahun 2040. Yaitu belum nyampe kita. Itu anak lahir tahun 2000. Nanti tahun 2040 udah ibu lukiskan di dalam sajak itu bagaimana banyaknya penyakit yang dia derita, tapi ibunya berbangga-bangga, akhirnya menangis-nangis memandang semua piala-piala. Sajak itu. Ya baik, kita lanjut ya. Jadi sukses berguna bagi nusa dan bangsa. Tolong dari perumusan yang Anda ingin lakukan jangan menimbulkan dan ujungnya bikin detail-detail banyak sekali ketegangan, ya ketegangan di dalam jiwa anak kita. Ya jadi yang mana duluan? Dan harus punya kesepakatan antara suami istri. Nah, buktinya ibu banyak sekali kekurangan ibu dalam mengasuh anak, tapi yang dalam hal itu anak ibu sendiri ngaku ibu udah lupa. Cucu 7, cucu dia sekarang cucu ibu paling besar masuk perguruan tinggi tahun ini, alhamdulillah ya. Jadi udah lupa, baik ya. Jadi tidak tahu tahapan perkembangan dan cara otak bekerja ya. Pada saat 0 sampai 7 dan 10 tahun itu pusat-pusat di otak belum sempurna bersambungan nah. Ya, otak belum sempurna bersambungan. Dan sambungan antara otak anak laki-laki dan otak anak perempuan beda. Ya, belahan tengahnya itu, ini ada kan belahan otak ya nak, begini nak. Iya benar. Kan ini ada jembatannya kan nak, kita sebut corpus callosum. Iya. Ya. Nah, jadi kalau otak informasi masuk ke otak kanan perempuan, dia dikirim ke otak kiri kirim balik ke kanan. Kalau otak laki-laki nak dikirim ke kiri, udah diam di kiri.
maka otak laki-laki yang kiri yang berpikir dan segala macam itu lebih sambungannya lebih banyak dibandingin otak perempuan. Tapi otak perempuan, korpus kolosumnya ini yang mengakses kedua belahan otak itu lebih tebal. Maka kalau dia stres, dia bisa mengakses kedua belahan otak. Kalau anak laki-laki cuma di satu itu aja, maka dia nggak susah kalau disuruh memecahkan masalah. Nah, kita nggak ngerti dalam pengasuhan, paham nggak? Nah, kita sering melakukan, ya itu termasuk kita harus kawal yang seibu ngomongin ini, dikawal beda otak. Nah, laki-laki itu menuntut pengasuhan pendidikan yang berbeda. Nanti di dunia kerjanya dan di dalam kehidupan berkeluarganya emang beda. Sampai situ jelas ya, Nak? Jelas, Bunda. Kalau Ibu bahas terlalu lama, kita bahas otak jadinya. Ya, berikutnya. Bayangin nih, soalnya nggak ada batas usia, Nurul Asri. Jadi gitu. Hasil penelitian juga, Nana lompat ya, Nak, kalau nggak salah. Ini kolom 3 tetap yang tadi ya? Ya, sebentar. Ya, benar. Ibu yang salah, Nak. Maaf, Ibu yang salah. Jadi, pengasuhan diserahkan, bentar ya. Bentar. Oke. Yang D apa yang... Ya, D. Oke. Nah, di sini, Nak, gitu, hasil penelitian juga menunjukkan pengasuhan umumnya diserahkan kepada ibu. Nah, ibu tanya, kamu tadi, Najwa dan ibu dan beberapa yang lainnya menyatakan tidak siap jadi ibu. Siap nikah doang. Jadi menghadapi macam-macam perubahan itu tadi, apalagi di hadapan kita semua, kita baru melahirkan, perut masih sakit, kemaluan masih sakit, ya, badan nggak karu-karuan, ditinggal sendiri, nggak ada yang nemenin, dan bla 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 macam-macam deh situasi kita habis melahirkannya. Nah, kadang-kadang kita juga bisa depresi, baby blues dan sebagainya. Jadi kita marah-marah mau nggak mau akhirnya terjadi melakukan kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya fisik, emosi juga, spiritual juga. Nanti kalau anak ini udah besar, mereka juga diserap dunia kerja, ya, atau misalnya si ibu